kita. Itu dari video-video yang kami lakukan dengan tim Kargo dan juga tim kami. Tadi yang video pertama itu kegiatan kami di Kargo Bandara LKI Kupang. Kupang itu merupakan pintu gerbang Nusa Tenggara Timur. Jadi kami yang di Kupang sangat sibuk sekali untuk mengurusi korban-korban trafficking maupun korban yang meninggal dan yang hidup. Terus tadi juga ada beberapa video yang tadi ada yang di otopsi, ya. Waktu itu memang langsung dimakamkan dan tadi otopsi ulang itu tadi. Terus dibongkar makamnya itu terjadi di daerah Okapiti. Ada yang tahu yang Okapiti daerah Anasi itu namanya Milka Primong yang kajian otopsi ulang. Kemudian ada juga tadi video-video gambar yang jenazah-jenazah yang ketika saya nyalakan lilin itu jenazah-jenazah yang asal dari luar Timor. Itu kami biasanya disemayamkan di rumah sakit Dr. Yohanes. Itu sambil menunggu jadwal kapal maupun jadwal pesawat. Jadi akan disemayamkan di rumah sakit. Nah, kadang-kadang yang di daerah Polres Sumbar itu tidak ada keluarga. Jadi kami yang menjadi keluarga di situ. Kadang-kadang menunggu kapal bisa 2-3 hari. Nah, kemudian yang lainnya tadi yang video terakhir itu penelusuran kelahiran. Di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang beberapa tahun itu tidak ada kabar berita. Itu kebetulan tadi seorang anak gadis yang sampai saat ini belum ada kabarnya, sudah 10 tahun. Itu sekilas tentang video dan pekerjaan kami. Begitu saya akan lanjut dengan materi trafficking dan perkembangannya. Nah, ini kami bersama para suster, para pendeta yang ada di Nusa Tenggara Timur. Waktu itu kami demo karena beberapa kali juga kadang-kadang pemerintah NTT diam. Kemudian kalau tidak didesak seperti ini, mereka kadang-kadang cuek gitu. Maka kami sebut kami religius, kami tetap menyuarakan. Ya. Ini kasus ketika tadi ada Adelina Saud itu terjadi tahun 2018. Dia meninggal dianiaya oleh majikan di Malaysia. Kemudian itu karena mengapa kami demo? Karena memang pemerintah NTT diam dan waktu itu kami juga dengan orang tuanya Adelina Saud juga ke Polda, kemudian ke kantor gubernur. Terus waktu itu memang pelakunya majikan itu dibebaskan, di Malaysia itu dibebaskan. Jadi waktu itu ya sebagai orang NTT kami merasa terinjak-injak harga dirinya begitu. Ya, migran dan trafficking ya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu migrasi, apa itu trafficking. Jadi saya tidak usah menjelaskan terlalu banyak ya. Biasanya masalah ekonomi mereka pergi untuk memperbaiki itu, dan juga mungkin di tempatnya ada masalah keluarga, masalah politik ya.
mengambil orang untuk pergi merantau dan juga memperbaiki taraf hidup serta rumput tetangga itu biasanya lebih hijau, jadi mereka pergi menjalankannya. Dan kami berhasilnya dari ekonomi, kekerasan, keamanan, konflik politik, bencana alam, dan juga pendidikan dan kepentingan pembangunan. Itu orang-orang mau melakukan migrasi di tempat lain. Mungkin orang-orang lebih paham. Ya. Munculnya masalah pekerjaan migran, proses pemberangkatan biasanya bermasalah. Ya, dari kurangnya sosialisasi, kemudian budaya instan, ya orang-orang mau cepat, mau ngurus paspor, mau ngurus identitas dan sebagainya, mereka tidak sabar. Apalagi kalau di NTT tahu sendiri Bapak Ibu, itu tempat-tempatnya juga sangat jauh dari kantor-kantor pemerintahan. Misalnya di daerah Banjarmasin itu mau mengurus KTP atau mengurus paspor juga harus ke Kupang, Banjarmasin atau SOE, seperti itu. Dan semua orang, semua anak tidak semua mempunyai akte. Nah ini juga mau mengurus paspor kan harus ada akte KTP. Nah ini yang kadang-kadang membuat kadang-kadang orang tidak sabar. Nanti sudah jauh-jauh datang ke Kupang, kantornya tutup. Jauh-jauh datang ke Kupang atau ke Kabupaten SOE atau kabupaten lah itu sudah jauh sekali. Terus biaya transportasi juga mahal. Sampai di sana petugasnya tidak ada. Ini seringkali terjadi. Kemudian perekrutan, ya, yang dilakukan oleh para PL atau petugas lapangan, ini banyak. Ya. Kadang-kadang juga ketidaktahuan orang itu, atau kadang-kadang juga memang sengaja mencari anak-anak yang kurang mampu, ya mudah ditipu ya biasanya. Kadang-kadang orang sakit, utang huruf dikirim, ya, tidak diseleksi dulu. Pokoknya asal kamu mau berangkat, tidak usah bawa apa-apa, bawa tas saja. Ya, nanti identifikasi buatkan di PT atau di tempat penampungan. Ya, pemalsuan identitas seringkali terjadi. Ya, paspor, kadang-kadang namanya di sana Markus, nanti di Malaysia jadi Muhammad. Itu banyak terjadi dengan alasan supaya kita mencari pekerjaan untuk biaya hidup, biaya penampungan. Kadang-kadang bilang biaya pelatihan padahal tidak dilatih apa-apa, langsung dikirim. Kemudian jerat hutang ya tadi. Kami bersama para religius yang bekerja dalam bidang kesehatan human trafficking di gereja, kami selalu melaksanakan pesan Paus setiap hari migran sedunia. Paus letak kalau nggak salah ini pada tahun 2019. Ya. Paus mengatakan bahwa persoalan migran itu bukan migran saja, tapi di balik migran itu ada persoalan lain, ya, seperti perekonomian keluarga jelas ya tadi, perkawinan, perceraian, ya, di tempat asal dia punya istri, nanti di tempat bekerja punya istri, terus anak-anak terlantar, kadang-kadang pergi anaknya masih kecil, terus dititipkan omanya atau saudaranya, jadi anaknya terlantar. Ya. Kadang-kadang juga misalnya yang merantau itu dia kirim uang ke bibinya, ternyata tidak pakai untuk anaknya, dipakai yang lain. Itu banyak terjadi. Kemudian perbedaan budaya, ya. Banyak teman-teman kita dari Nusa Tenggara Timur memang perginya ke NTT karena mudah, bahasanya, budaya tidak terlalu jauh
banyak yang pergi ke Malaysia. Namun kadang-kadang budaya yang kurang baik di maksudnya budaya rambutnya dicat, kemudian bahasanya sudah berbeda, itu banyak. Ya kadang-kadang juga menimbulkan masalah di kampung. Ya. Profil perdagangan manusia Indonesia. Ya. Indonesia merupakan negara asal, tujuan dan transit bagi para pekerja paksa maupun korban perdagangan seks. Hampir 34 provinsi di Indonesia. Ya. 1,9 juta dari 45 juta penduduk Indonesia kerja ke luar negeri. Mungkin sekarang sudah naik ya, ini data beberapa tahun yang lalu. Banyak WNI dieksploitasi menjadi pekerja paksa dan terlilit hutang. Karena tidak tahu. Ya. Misalnya untuk orang baik, saya ditolong orang baik untuk mencari pekerjaan. Misalnya dari Belu ke Kupang nanti ke tempat transit ya, ke Batam atau ke Nunukan ya. Itu sebetulnya sudah ada orang calo-calo ya, seperti di sini yang terkenal Bunda. Benar ya? Saya tidak mengangkat, tapi ini realita. Kemudian MOU antara Indonesia dan Malaysia tentang penandatanganan waktu itu tahun 84. Tapi apakah sudah diperbarui saya kurang tahu. Kemudian bermunculan PJTKI, calo dan human trafficking. Nah, mereka banyak akhir-akhir ini. Kalau yang jaringan anti trafficking sudah lumayan kuat ke daerah-daerah. Jadi kami memberi edukasi pada umat, pada orang-orang muda supaya tidak mudah percaya sama orang, apalagi orang asing ya. Malah banyak sekarang online. Realitas pekerja migran dan terhubung di NTT. Migrasi Malaysia merupakan tumpuan hidup bagi masyarakat NTT. Ya. Banyak, hampir tiap daerah di Malaysia itu ada perkampungan orang-orang NTT. Ya. Kampung Alor, kampung apa ya? Terus NTT itu juga terkenal orang merantaunya, jiwa merantaunya tinggi, ya. Di mana-mana ada, di sini juga ada ya. Banyak ditemui, tapi itu bagus untuk komunitas ya banyak. Kemudian rumput tetangga lebih hijau, ya. Padahal sebenarnya di NTT itu banyak juga tempat-tempat subur yang kalau kita bisa mengelolanya juga banyak hasil ya teman-teman di sana. Kemudian migrasi swadaya belum dikelola dengan baik. Migrasi swadaya dalam artian orang dengan rela hati pergi merantau. Dulu awalnya orang NTT berduyun-duyun mungkin sekitar tahun 70-an ya. Banyak mereka pergi, bahkan sudah bertahun-tahun, mungkin nenek moyang bapak ibu yang mungkin ada yang lahir di sini, ada yang lahir di Malaysia, ya itu era tahun mungkin 70-an ya, 70-an 60-an itu memang sudah merantau orang NTT. Jadi dulu tidak ada masalah, dulu tidak ada praktek trafficking. Praktek trafficking mungkin baru muncul sekitar 90-an itu. Jadi dimanfaatkan banyak calo ya mungkin itu. Kemudian migrasi kultur yang tadi banyak nenek moyang kita, maksudnya nenek moyang NTT karena saya orang Jawa, jadi saya sudah merasa jadi orang NTT, jadi saya seringkali ngomongnya kita orang NTT gitu ya. Mereka banyak yang berhasil atas jasa orang tuanya mereka yang merantau. Ya, ada yang jadi pastor, pendeta, pejabat, mereka membanggakan bahwa ini hasil orang tua saya menjadi PKW di Malaysia, di negara lain. Itu. Tapi mereka bangga dan mereka memang merasa bahwa itu jerih payah mereka.
Kemudian kebijakan di NTT belum berpihak pada korban, penegak hukum sangat lemah di sana. Ya. Kemungkinan di sini sudah lemah juga atau dan di sana kasus-kasus trafficking, ya, terus mengalirnya peti jenazah. Setiap minggu ada kiriman jenazah dari Malaysia. Ya. Tahun 2017 itu 64 jenazah, 2018 108 jenazah, tahun 2019 ada 119 jenazah, 2020 75 jenazah, dan tahun ini kemarin 103. Tadi saya dapat PA lagi dari Malaysia 2, besok datang. Besok dari Malaysia, besoknya baru sampai Kupang besok. Kalau tambah 2 lagi berarti 105. Ini realita. Kemudian manipulasi data pekerja migran. Sampai di sini mungkin ada komunitas-komunitas itu bisa mendata. Ya. Jadi kami begitu sangat terpanggil, berusaha untuk bergabung secepatnya dengan Satgas NTT Peduli karena memang kita sangat solider, peduli dengan sesama, apalagi mereka yang menjadi korban kekerasan kejahatan manusia. Sehingga malam ini kita bisa hadir bersama untuk melakukan yang terbaik untuk mengatasi persoalan-persoalan atau kesenjangan yang terjadi di masyarakat atau di warga kita di Batam ini, khususnya orang kita NTT sering menjadi korban karena rentannya orang-orang NTT. Dari penjelasan suster tadi yang bisa kita tangkap secara gamblang, secara garis besar bahwa NTT justru saat ini sangat prihatin karena memang kondisi kita yang sangat miris yang selalu menjadi korban.